Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ananda Niprianingsi A, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah semester 4. Jadi di video kali ini saya akan menyampaikan atau saya akan memaparkan materi mengenai konsep dasar pembiayaan syariah. Adapun topik pada video kali ini ada 5, yaitu yang pertama definisi pembiayaan bank syariah, yang kedua prinsip pembiayaan bank syariah, yang ketiga jenis pembiayaan bank syariah, yang keempat akad pembiayaan bank syariah, dan yang kelima kolektabilitas atau kualitas pembiayaan pada bank syariah. Nah, langsung saja tidak usah berlama-lama, kita masuk ke pembahasan pertama, atau saya akan langsung saja memaparkan atau menyampaikan topik yang pertama, yaitu mengenai definisi pembiayaan bank syariah. Jadi untuk definisi pembiayaan bank syariah, pengertian secara etimologi, manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur. Pembiayaan sendiri diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Jadi, manajemen pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrol sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan dan finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Itu tadi untuk definisi pembiayaan bank syariah. Kita masuk ke topik kedua, yaitu mengenai prinsip pembiayaan bank syariah. Jadi prinsip pembiayaan bank syariah di sini menurut Adi Warman Karim dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang kedua pembiayaan dengan prinsip sewa, dan yang ketiga pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, dan sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Kemudian prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Nah, itu untuk prinsip pemberian pembiayaan pada bank syariah. Selanjutnya kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu mengenai jenis pembiayaan bank syariah. Jadi prinsip pembiayaan bank syariah yang pertama itu ada pembiayaan modal kerja syariah. Pembiayaan modal kerja mencakup 3 hal, yaitu yang pertama modal kerja. Modal kerja yaitu modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Yang kedua ada modal kerja bruto yang merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Pengertian modal kerja bruto didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk semula. Dan yang ketiga ada modal kerja neto yang merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Jenis pembiayaan bank syariah yang kedua itu ada pembiayaan investasi syariah. Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana dengan maksud memperoleh imbalan atau manfaat atau keuntungan di kemudian hari. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah yang pertama itu untuk mengadakan barang-barang modal, yang kedua mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang, dan yang ketiga berjangka waktu menengah dan panjang. Jenis pembiayaan bank syariah yang ketiga itu ada pembiayaan konsumtif syariah.
Secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Menurut akadnya, dalam produk pembiayaan syariah, konsumtif dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, pembiayaan konsumen akad murabahah, yang kedua, pembiayaan konsumen akad IMBT, dan yang ketiga pembiayaan konsumen akad ijoroh, dan yang keempat pembiayaan konsumen akad istisna, dan yang kelima pembiayaan konsumen akad qard tambah ijoroh. Adapun jenis pembiayaan bank syariah yang keempat yaitu ada pembiayaan sindikasi. Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu proyek pembiayaan tertentu. Pembiayaan sindikasi bank syariah lebih condong kepada proyek yang berskala besar yang akan lebih memberikan manfaat apabila disalurkan untuk kepentingan kemaslahatan umat seperti pembiayaan pendirian sekolah dan perguruan tinggi, pendirian rumah sakit dan bersalin, dan koperasi unit desa berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan takeover, salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non-syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Adapun jenis pembiayaan bank syariah yang kelima ada pembiayaan letter of credit atau LC. Pembiayaan LC adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. Pada umumnya, pembiayaan LC dapat menggunakan beberapa akad, yaitu pembiayaan LC impor dan pembiayaan LC ekspor. Nah, itulah tadi kelima jenis pembiayaan bank syariah. Setelah saya memaparkan jenis pembiayaan syariah, saya akan masuk ke topik akad pembiayaan bank syariah. Topik pembiayaan bank syariah yang pertama itu ada pembiayaan murabahah dan istisna. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga, perolehan, dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts karena dalam murabahah ditentukan beberapa required rate of profitnya atau keuntungan yang ingin diperoleh. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dan dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya, atau bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah. Dalam murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Dan adapun pembiayaan istisna adalah merupakan transaksi jual beli cicilan seperti transaksi murabahah muajjal. Namun berbeda dengan jual beli murabahah di mana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya dibayar cicilan. Dalam jual beli istisna ini, barang diserahkan di belakang walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan. Dengan demikian, metode pembayaran pada jual beli murabahah muajjal sama persis dengan metode pembayaran dalam jual beli istisna, yakni sama-sama dengan sistem angsuran 1 tahun. Satu-satunya hal yang membedakan antara keduanya adalah waktu penyerahan barangnya. Dalam murabahah muajjal, barang diserahkan di muka, sedangkan dalam istisna, barang diserahkan di belakang, yakni pada akhir periode pembiayaan. Hal ini terjadi karena biasanya barangnya belum dimuat atau belum wujud. Yang kedua ada pembiayaan ijoroh dan IMBT. Transaksi ijarah adalah hak untuk memanfaatkan barang ataupun jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.
Kemudian ijarah muntahiya bitamlik atau IMBT merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad al-bai dan akad ijarah muntahiya bitamlik atau disingkat dengan IMBT. Al-bai merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyerah atau ijarah dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Pada al-bai wal ijarah muntahiya bitamlik atau disingkat dengan IMBT dengan sumber pembiayaan dari Unrestricted Investment Account atau URIA. Pembayaran oleh nasabah dilakukan secara bulanan. Hal ini disebabkan karena pihak bank harus mempunyai cash in setiap bulan untuk memberikan bagi hasil kepada para nasabah yang dilakukan secara bulanan juga. Akad yang ketiga ada pembiayaan mudharabah. Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, baik menurut Al-Quran, Sunnah maupun Ijma. Baik itulah tadi mengenai akad pembiayaan bank syariah yang saya dapat sampaikan itu ada 3 tadi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan topik yang terakhir, yaitu mengenai kolektabilitas atau kualitas pembiayaan bank syariah atau analisis pembiayaan bank syariah. Baik, analisis pembiayaan adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan mereka yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini, bank dapat memberikan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung. Dengan demikian, pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut, atau diluluskan. Kalau perlu dengan memasukkan syarat-syarat khusus ke dalam perjanjian pembiayaan. Dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan, seorang analis pembiayaan akan meneliti berbagai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Adapun tujuan analisis pembiayaan, yaitu analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syariah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana atau pejabat pembiayaan di bank syariah dimaksudkan untuk yang pertama itu menilai kelayakan usaha calon peminjam, yang kedua menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan yang ketiga menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Dan setelah tujuan analisis pembiayaan dirumuskan dan disepakati oleh pelaksana pembiayaan, maka untuk selanjutnya dapat ditemukan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk analisis pembiayaan. Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah, yaitu yang pertama ada pendekatan jaminan, yang kedua ada pendekatan karakter, dan yang ketiga ada pendekatan kemampuan pelunasan, dan yang keempat pendekatan dengan studi kelayakan, dan yang kelima pendekatan fungsi-fungsi bank. Adapun prinsip analisis pembiayaan, yaitu prinsip adalah suatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip di analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Adapun prosedur analisis pembiayaan yaitu dengan memperhatikan ketentuan umum manajemen pembiayaan di bank syariah. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam prosedur analisis pembiayaan. Aspek-aspek penting analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah yaitu prosedur analisis dan keputusan permohonan pembiayaan. Yang keempat itu ada aspek-aspek analisis pembiayaan. Berdasarkan prinsip-prinsip analisis pembiayaan tersebut, maka aspek-aspek yang diperhatikan untuk memutuskan calon nasabah ini memiliki tingkat kelayakan pembiayaan atau tidak, maka perlu dilakukan analisis terhadap aspek-aspek berikut, yaitu aspek evaluasi pasar dan pemasaran,
hasil produksi serta evaluasi manajemen perusahaan. Adapun analisis jaminan atau agunan, pada analisis agunan atau barang jaminan yang dijamin, nasabah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu marketability dan nilai agunan, yang kedua ciri khusus dari barang agunan, yang ketiga cover asuransi yang memadai dari barang agunan baik dari segi risiko, nilai penutupan maupun modalitas perusahaan asuransi. Adapun analisis terakhir yaitu analisis resiko pembiayaan. Pada analisis resiko pembiayaan diperlukan penjabaran mengenai kemungkinan, jenis dan tingkat resiko yang dapat terjadi pada usaha nasabah dan sejauh mana resiko tersebut dapat membahayakan prospek pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank. Jenis resiko yang ada adalah resiko makro berkaitan dengan hal menurunnya daya beli konsumen dan berkurangnya anggaran belanja pemerintah. Baik, itulah tadi penyampaian atau pemaparan dari saya mengenai konsep dasar pembiayaan pada bank syariah yang meliputi definisi, prinsip, jenis, akad, serta kualitas pembiayaan pada bank syariah. Adapun kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video kali ini atau semoga video yang saya berikan dapat bermanfaat bagi yang menonton. Saya undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.